والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mari kita melanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Khudh Aqidatak, ambillah akidahmu, yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kajian akidah yang terdiri atau terbangun, tertulis kitab ini dengan metode soal dan jawab, tanya jawab. Maka qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ma huwa tauhidur rabbi? Apa itu tauhid ar-rabb? Perlu difahami sebagaimana yang telah kita mungkin ana pernah sampaikan, bahwa tujuan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mentauhidkan Allah. Untuk mentauhidkan Allah. Secara definisi, mentauhidkan adalah ja'ala syai' wahidan. Wahada yuwahidu tauhidan, ja'ala syai' wahidan. Engkau menjadikan segala sesuatu itu satu. Sesuatu itu satu. Ya, seorang dia hanya memiliki misalnya satu pekerjaan tauhid, itu disebutkan tauhid. Satu saja pekerjaannya. Begitu pula seorang dalam definisi ini, selain secara bahasa, lughatan, syara'an, apa makna tauhid? Agar kalian mentauhidkan aku. Apa maknanya secara syariat yang diinginkan oleh agama? Apa yang maksud dengan tauhid? Yakni seorang yang padanya ada ya tauhid rububiyah, ada padanya tauhid uluhiyah, dan ada padanya tauhid al-asma was sifat. Ini adalah makna seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dia mengerjakan tujuan penciptaan. Taib. Lantas apa itu tauhid Rabb? Tauhiduhu, ini kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, al-jawab: tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wa tadbiri wa ghairihima. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, seperti mencipta, mengatur, dan lain sebagainya yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi lain diberikan oleh para ulama, tauhidur rububiyah wa ifradullah bi af'alillah. Engkau mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia esa.
menciptakan langit dan bumi, tidak membutuhkan seorang pun penolong. Kemudian setelah dia menciptakan, dia memelihara bumi tersebut, langit, seluruh ciptaannya. Dan dia tidak membutuhkan seorang penolong pun. Setelah dia memelihara, kemudian dia mengatur agar seluruh alam semesta ini bergerak, ataupun dia melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur. Kemudian setelah dalam pengaturan itu Allah Subhanahu wa taala dia memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya sesuai kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berikan rezeki, dia pula yang berhak untuk mematikan hamba-hambanya, makhluk seluruh alam semesta. Dan seorang dikatakan dia muslim tatkala ada padanya di antaranya adalah tauhid rububiyah ini. Dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dia bersendirian dalam melakukan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Dalilnya kata Syekh rahimahullah, qala Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dia adalah Rabb. Ya Rabb maknanya di sini adalah dialah Tuhan. Dialah yang pantas padanya sifat-sifat rububiyah. Karena tidaklah dikatakan Rabb sesuatu yang tidak menciptakan langit dan bumi. Ya, bukan dikatakan Rabb sesuatu yang tidak memberikan rizki. Bukanlah yang dikatakan Rabb, dia yang dicipta bukan mencipta. Yang dinamakan Rabb, ya Tuhan adalah sesuatu yang menciptakan. Dia yang memberikan rizki, dia yang mengatur, dia yang menghidupkan dan dia mematikan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah yang kita hafal semuanya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan, dialah Ar-Rabb. Dialah yang seharusnya disematkan tauhid rububiyah kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ard. Ya Allah, engkaulah Rabb langit dan bumi. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah yang mengatur langit dan bumi. Engkaulah yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini adalah tauhid rububiyah. Tidak sebagian orang sebagaimana yang ternukilkan, dia menganggap sesuatu itu Tuhan, padahal Tuhan itu dia ciptakan. Patung-patung dia yang ciptakan. Bagaimana dia bisa dikatakan Tuhan sedangkan dia sendiri diciptakan? Bagaimana seseorang dia menggantungkan diri kepada pohon, meminta kepada pohon, padahal pohon itu dia yang siram. Ya, dia yang berikan makanan kepada pohon itu. Pohon apa yang bisa dilakukan oleh sepotong pohon, sebongkah? Tatkala dia hendak mematahkan rantingnya, tidak ada yang bisa melindunginya. Bagaimana seorang bisa beribadah kepada batu-batu, padahal pada batu itu tidak memiliki sifat rububiyah? Ada sebagian yang lain di belahan negara yang lain beribadah menganggap Tuhan adalah matahari. Yang mana matahari ini dia bisa muncul, kemudian dia menghilang. Dia bisa kalah dengan cahaya bulan. Tatkala dia ditutupi oleh bulan, terjadilah gerhana. Bagaimana Tuhan itu bisa terkalahkan? Misalnya seorang mengatakan cahaya itu hebat sekali. Nah, bagaimana cahaya bisa terkalahkan dengan datangnya bulan yang muncul di hadapannya gerhana matahari? Tapi ini adalah suatu hal yang harus difahami, bahwasannya
yang memiliki tauhid rububiyah, yang dianggap sebagai Tuhan, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dialah yang menurunkan hujan dari langit. Adakah seorang hamba yang mampu menurunkan hujan dari langit? Dialah yang mengatur malam dan siang. Dialah yang memberikan kesembuhan. Obat itu hanya wasilah, perantara. Tetapi ada suatu zat yang mengatur kesembuhan. Dua orang sama-sama sakit, diidentifikasi ini flu, jelas. Misalnya, atau dia sakit sesuatu dari perkara bakteri, TBC. Diberikan obat yang sama, ternyata ini sembuh, ini tidak sembuh. Sebabnya apa? Bukan obat yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan kesembuhan. Tumbuhan dari satu benih yang sama, disiram di waktu yang sama, volume airnya sama, cahaya matahari yang diterima sama, berdekatan, pupuknya juga sama. Satu berbuah manis, satu asam. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sungguhnya yang menumbuhkan tumbuhan itu bukan manusia. Dia hanya menyiram, kemudian yang menumbuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tatkala seorang dia sudah faham betul apa itu tauhid rububiyah, dan tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah ini kecuali orang-orang ateis, orang-orang yang lemah sesungguhnya akalnya. Ya, karena bagaimana mungkin ya bisa masuk logika segala sesuatu itu muncul secara kebetulan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, ini adalah suatu hal yang mustahil. Pasti ada yang menjadikan sesuatu itu, kemudian baru setelah itu ada proses. Dan inilah bentuk kesombongan kaum ateis dan bentuk tidak mengertian mereka sendiri tentang apa yang mereka pikirkan. Kemudian soal berikutnya, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ma huwa tauhidul ilah? Apa itu tauhid al-ilah, tauhid uluhiyah? Maka dijawab oleh beliau, huwa ifraduhu bil ibadati kad-du'a'i wadh-dhabhi wan-nadhri. Dia itu adalah tauhid ilah, yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, seperti berdoa, menyembelih, dan bernazar. Ini adalah definisi yang beliau berikan, yakni seorang dia hanya beribadah kepada Allah saja. Definisi lain di kalangan para ulama mengatakan ifradullah bi af'alil ibad, seorang mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya, yang ini hanya beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya, tidak beribadah kepada selainnya. Ini adalah tauhid uluhiyah dan merupakan konsekuensi bagi orang-orang yang beriman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau seandainya dia yang menciptakan langit dan bumi, maka bagaimana seorang dia beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada pohon-pohon, takutnya kepada pohon penghuni sawah ini. Kalau kita enggak baik-baik dengan penghuni sawah ini, maka panen kita akan gagal. Padahal dia mengimani Allah yang memberikan rezeki, atau dia cuma beriman dengan lisannya saja. Konsekuensi bagi seorang dia mengimani Allah adalah Rabb-nya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, adalah dia wajib harus beribadah kepada zat ini yang maha mampu memusnahkan dirinya, maha mampu menghinakan dirinya. Harus. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada zat, kepada Tuhan
kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi dia mengatakan siapa yang menciptakan kalian, dialah sesungguhnya yang berhak untuk diibadahi. Itu adalah konsekuensi logis dari seorang yang beribadah, yang dia bertauhid kepada tauhid rububiyah. Harus dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah padanya itu ada dua rukun, dua hal, yaitu ketundukan dan pengagungan. Seorang dia mengagungkan sesuatu, kemudian dengan pengagungannya terhadap sesuatu tersebut muncul adanya ketundukan. Dia mengagungkan, sebagai contoh, dia mengagungkan sebuah senjata. Ya, misalnya mungkin kalau di sebagian tempat keris sakti, sebuah senjata, alat yang katanya pusaka leluhur, diagungkan, dia mandikan, dia lap dengan penuh kehati-hatian. Kemudian juga dia tunduk, dia enggak boleh ngomong asal-asal kalau di depan keris ini. Tidak boleh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek kalau seandainya ada senjata ini, warisan leluhur ini. Karena nanti bisa jadi kita akan mendapatkan mara bahaya, bala bencana. Maka yang seperti ini sudah bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan tentang hilangnya tauhid uluhiyah bagi seorang hamba, menumbuhkan rasa tunduk dan pengagungan kepada selainnya merupakan ibadah yang terlarang, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini ayyuhal muslimun, para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM, adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka kaum kafir Quraisy. Rasulullah perangi. Apakah itu anak bertemu ayahnya? Karena hal ini mereka saling bunuh-bunuhan. Sebagaimana yang ternukilkan bagaimana Abu Ubaidah bin Jarrah bertemu dengan ayahnya di perang Uhud. Taib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, menyebutkan bagaimana dalil tauhid uluhiyah. Qala Allah ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, hanya satu saja. Ya, jangan kalian banyak persembahan, tidak hak yang seperti itu. Maksudnya Tuhan itu hanya satu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan beribadah pun hanya kepada Dia saja. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesembahan yang berhak untuk disembah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah perkara yang engkau ajak pertama sekali, wahai Mu'adz bin Jabal. Jadi hadis ini adalah sabda beliau ataupun nasihat beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Tatkala Mu'adz hendak berangkat ke negeri Yaman untuk berdakwah, menjadi dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke sana. Maka beliau mengatakan, falyakun ya Mu'adz, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih ay yuwahhidullah. Dalam sebagian riwayat mengatakan syahadata an la ilaha illallah.
hendaknya perkara yang pertama sekali kau serukan kepada mereka, wahai Mu'adz, agar mereka bersyahadat, bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebagian riwayat yang lain mengatakan ayyuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Kenapa tauhid itu bukan dimaksud tauhid rububiyah? Kenapa yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah? Karena sangat sedikit di zaman Rasulullah SAW yang mengingkari tauhid rububiyah. Mereka itu sebagaimana yang disabdakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Ya, mereka itu tatkala ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah kau beriman? Lata, Uzzat, patung-patungmu ini yang menciptakan langit dan bumi. Mereka langsung akan menjawab, la yaqulunna Allah. Ya, mereka senang, begitu saja, langsung akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu mikir lagi. Karena itu memang suatu yang telah mereka yakini, tauhid rububiyah. Tapi seorang yang cuma beriman Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, ya, itu enggak cukup. Tidak cukup. Tapi harus ada konsekuensi berikutnya. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia masuk ke dalam muslim sejati. Nah, sebab itu makna kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Ya, itu bukan maksudnya adalah aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang-orang musyrik sudah meyakini itu. Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, kalau ini baru hal yang diselisih oleh orang-orang musyrikin yang tidak disepakati oleh mereka. Sehingga para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Perkara tauhid uluhiyah ini adalah perkara yang sangat penting bagi seorang hamba untuk mengetahuinya. Mengetahui sampai ke mana batasannya. Mengetahui apakah saya ini seorang yang telah selamat secara tauhid uluhiyah. Seorang yang tidak terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang sepantasnya bagi seorang itu untuk continue terus-menerus belajar. Bagaimana seorang yang disebut sebagai pejuang tauhid. Lelaki ini saya sedikit menceritakan, adalah lelaki yang sangat terkenal dengan perjuangan tauhidnya. Dia dengan gagah berani menunjukkan keimanannya di hadapan kaumnya, padahal dia saat itu bersendirian. Dia adalah seorang laki-laki yang mana Allah Subhanahu wa taala menyematkan atau memberikan julukan kepadanya Khalilur Rahman. Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang laki-laki yang mana dia dijuluki dengan bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Karena dari keturunannya sangat banyak para nabi. Lelaki ini bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu semuanya bagaimana kisah Nabi Ibrahim mengingkari patung-patung, yang mana beliau menghancurkan patung-patung dan menyisakan yang paling besar dan meletakkan kampak di leher patung yang paling besar. Nabi Ibrahim mengatakan semuanya menghancurkan yang kecil-kecil ini adalah yang besar ini. Ya, kemudian mereka mainlah logikanya, bagaimana mungkin patung bisa bergerak?
Hai fulan, kalau patung ini nggak bisa bergerak, patung ini tidak bisa melindungi dirinya, kenapa kamu sembah? Inilah kisah yang mungkin sudah kita ketahui. Tapi tahukah kita ada suatu hal yang menjadi ketakutan Nabi Ibrahim alaihissalam? Padahal beliau telah dikenal dengan ketauhidannya. Dalam sebuah ayat dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana doa Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan tatkala Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yakni Mekkah. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ya Allah, tolong jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada al-asnam, berhala-berhala, patung-patung. Siapa yang minta doa ini? Siapa yang minta doa ini? Para pendengar Radio Syiar Tauhid, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar jangan sampai kami nanti, saya dan para pengikut keturunan saya beribadah kepada berhala. Menunjukkan seorang, ya dia seharusnya memupuk kehati-hatiannya, memupuk perhatiannya untuk terus belajar perkara tauhid dan syirik. Karena perkara ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar orang mau betul-betul beribadah kepada Allah saja. Maka bagaimana mungkin seorang yang mengaku muslim, dia tidak tahu dirinya ini apakah di surga atau di neraka. Seorang yang dia setiap hari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyah, apakah terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Seorang yang dia melakukan amal ketaatan sangat sedikit, kemudian dia merasa dirinya aman dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu yang sangat jauh. Inilah suatu yang sungguhnya tidak pantas. Kita merasa diri kita, ya saya enggak akan mungkin melakukan kesyirikan. Faya subhanallah. Anda bisa jadi jatuh dalam perkara kesyirikan. Oleh sebab itu, di antara hal yang diminta, kenapa Allah sebutkan doa Nabi Ibrahim ini? Agar seorang dia berdoa kepada Allah, menyerahkan diri hanya kepada Allah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul ketekunan untuk berusaha menghindari perkara-perkara kesyirikan. Dan ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Apa itu syirik? Apa itu tauhid? Saya baru tahu bahwasannya seorang yang mengucapkan sumpah pocong, ya ini sebuah kalimat yang umum ya di anak-anak. Seakan-akan kalau dia mengucapkan sumpah pocong itu lebih mulia, lebih menakutkan dibandingkan dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara kesyirikan. Ya, menganggap bahwasannya sumpah pocong, saya juga nggak tahu apa makna yang dibalik sumpah pocong, tapi dulunya seakan-akan orang yang kalau udah mengatakan sumpah pocong itu lebih harus hati-hati. Kamu udah bilang sumpah pocong itu harus hati-hati. Tapi kok sumpah demi Allah dia nggak takut. Dia lebih mengutamakan sumpah pocong. Jadi kalau saya kamu betul nggak mencuri? Nggak. Demi Allah, ya demi Allah. Sumpah pocong berani nggak? Nah, kalau udah katakan sumpah pocong, udah mulai mikir dia.
maka ini adalah perkara kesyirikan. Bagaimana kita nggak tahu nih? Ada orang lain lagi, ya, hobi dia. Dan subhanallah, ini adalah bentuk fitnah yang sudah merebak di akhir zaman ini. Ramalan bintang-bintang, zodiak. Ya, seorang muslim dia beli majalah, dan dengan majalah itu dia buka dengan keyakinan dia, apa peruntungan saya minggu ini. Bintang saya Capricorn, bintang saya Leo, Sagittarius. Dia lihat peruntungan saya, masalah percintaan bagaimana, keuangan bagaimana. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semuanya. Maka dia telah memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu selain Allah. Nah, bagaimana seorang bisa aman dengan fitnah yang telah merebak seperti ini? Maka di antara hal yang sangat ditekankan oleh para ulama menghadapi perkara-perkara yang seperti ini, yang pertama sekali adalah memperbanyak doa, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta seorang agar terhindar dari perkara kesyirikan, dan dia tanamkan dalam hatinya betul-betul, ya, nggak ada seorang pun yang bisa aman dari kesyirikan. Nggak ada yang bisa menjamin Anda, wahai para pendengar, mati dalam keadaan muslim. Nggak ada yang bisa menjamin Anda mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Taib. Maka seorang tatkala dia mengetahui hal ini, dia akan memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sifat keinginan untuk terus belajar ilmu agama. Ya, tauhid ini seperti apa yang seharusnya saya ilmui? Bagaimana batasan yang seharusnya tidak boleh saya ucapkan? Apakah saya melakukan perbuatan ini menyelisih perkara tauhid atau tidak? Ini semua butuh dipelajari, bukan dirasa-rasa. Menurut saya, menurut. Setiap orang beragama dengan cara menurut, hancurlah agama ini. Hancur. Akan tapi sepantasnya seorang dia beribadah itu sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa hukumnya dari Al-Quran dan hadis Nabi? Menyikapi seorang yang dia melihat ramalan bintang, zodiak, padanya ada 3 hukum. Padanya ada 3 hukum. Apakah dia ditolak salatnya? 40 yauman man ata'arrafan atau kahinan, karena siapa yang mendatangi arrafan, itu orang-orang pintar, mengaku pintar, atau para dukun, falam yuqbal salatahu 40 yauman, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Itu cuma mendatangi. Bagaimana kalau seandainya dia membenarkan? Rasulullah mengatakan faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia telah kufur, keluar dari apa yang telah diturunkan Muhammad, apa yang diturunkan kepada Muhammad, yakni Islam. Dia telah keluar dari Islam. Atau yang ketiga, ya, orang yang betul-betul hendak membantah, dia baca itu membantah, membongkar kebodohan mereka. Maka ini pun ada syarat-syaratnya, yakni dia harus memiliki ilmu dan lain-lain. Nah, tatkala kita banyak sekali perkara yang masih belum kita ketahui tentang tauhid dan syirik, maka sepantasnya bagi seorang untuk betul-betul dia menginginkan belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sore hari kita. Cukup sekian.
kajian pada sore hari ini. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.